Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara. Bicara tentang kelapa sawit memang tidak ada habis-habisnya. Karena komoditi yang satu ini merupakan komoditi perkebunan di Indonesia yang sangat-sangat favorit sekali. Banyak orang membudidayakan. Nah, itu. Dan untuk mencapai hasil produksi ton per hektar yang maksimal, tentu diperlukan pengelolaan yang maksimal dari mulai pemilihan kecambah, pemilihan bibit, pemilihan lokasi, kemudian cara penanaman. Setelah itu kita harus merawat di lapangan itu seperti apa. Jadi sangat memerlukan kerja keras sekali untuk mencapai hasil yang maksimal. Bicara tentang bibit kelapa sawit, saya nanti ditemani oleh seorang pembibitan yang bagian pembibitan dari Pre-Nursi dan Men-Nursi. Beliau Mas Budi Saputra, alamat di daerah Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau menggeluti bibit kelapa sawit ini sudah lama sekali. Ya, bibit dan bibit. Nah, jadi beliau memberikan bibit-bibit unggul kepada masyarakat agar nanti beliau menanam bibit hasilnya maksimal, kan seperti itu. Oke. Sahabat Mutiara, di Jelajah Tani ini kita akan bicara tentang sawit, yaitu tentang pembibitan kelapa sawit. Ayo ikutin saya. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Ini adalah kelapa sawit pembibitan beliau, dan ini secara sangat bagus sekali. Ini beliau. Halo, assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah sehat. Oh, ini beliau adalah Mas Budi Saputra, merupakan pembibitan di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau sangat banyak sekali mengirim pembibitan ini. Sudah menggeluti berapa tahun menggeluti bidang pembibitan Mas Budi? Hampir 10 tahun. 10 tahun ya, lama sekali Mas Budi. Yuk kita ngobrol sambil nyantainya Mas. Baru 10 tahun Mas Budi ya. Jadi memang luar biasa sekali, banyak makan asam garam yang Mas Budi lakukan di kelapa sawit ini. Nah, kita ngobrol agak nyantai nih Mas Budi. Nah, dia. Halo sahabat Mutiara, beliau Mas Budi Saputra, salah satu pembibitan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ini udah 10 tahun dia menggeluti pembibitan kelapa sawit di daerah Sumatera Barat nih. Ngobrol-ngobrol Mas Budi, kenapa membuat namanya ini pembibitan kelapa sawit Mas Budi? Motivasinya loh. Pastinya karena di Sumatera Barat, bahkan khususnya di wilayah Indonesia, banyak perkebunan kelapa sawit ini merupakan tanaman yang sangat primadona. Primadona ya. Jadi, maka dari itu saya tertarik untuk menggeluti di bidang kelapa sawit. Kelapa sawit ini ya. Sangat memang kelapa sawit ini primadona sekali Mas. Iya. Memang digandrungi oleh banyak petani sawit. Memang kuncinya dari kelapa sawit utamanya adalah pembibitan Mas Budi ya. Iya, salah satu. Oke, sahabat Mutiara, bibit merupakan salah satu faktor penting untuk Mutiara. Memang kalau kita nanam kelapa sawit harus memerlukan bibit unggul Mas Budi ya. Iya benar. Kenapa harus memilih bibit unggul yang harus bersertifikat? Karena kalau yang tidak bersertifikat banyak, kalau bicara bibit ini banyak sekali yang beredar bibit di masyarakat. Ya benar, tetapi yang unggul ini kan kita harus dipastikan kalau bibit itu. Salah satunya yaitu asal mula dari balik benih mana yang benar-benar harus yang
mendapat sertifikasi dari pemerintah. Pemerintah, Ya, ya. ya. Yang kedua ya ada dokumen pembelian kita yang jelas itu kan, dari balai benih tersebut itu. Sehingga kita benar-benar nanti mendapatkan bibit yang unggul, bukan hanya bibit, karena banyak sekali bibit yang beredar di masyarakat, yaitu yang biasa disebut dengan bibit abal-abal. Wah, terkenal. Bibit abal-abal semua Iya. Mutiara ya. Iya. Jadi kita nggak tahu asal usulnya, ya. Iya. Induknya nggak tahu lah. Iya. Dari mana Kalau kita persilangan? tanam pun, nah, Iya. kalau kita tanam pun nggak maksimal juga Mas Iya, Budi ya. iya. Sebenarnya ada balai benih di Indonesia ada berapa yang sudah? Yang selama Iya, ini kita ketahui masih ada 19. 19 banyak juga ya. 19 balai benih. Jadi kalau kita menanam sawit Mas Budi memang setelah kita ketahui bibit unggul ya, bibit unggul. Iya. Kemudian itu bibit unggul kan masih banyak varietas Mas Budi. Banyak sekali. Ada pada banyak A, sekali. B, C, D. Nah, Iya. tentu harus sesuai dengan kondisi lahan, sahabat nih, kondisi lahan. Kalau Iya. lahan kita yang gambut, berair, rawa, kemudian yang ini yang datar, apakah ini memerlukan kriteria sebelum kita menanam? Oh, saya perlu bibit ini. Iya. Lahan saya rawa, saya bibit A, apa Iya, seperti iya, itu maksudnya? Iya, iya benar sekali. Yang pertama ada kuncinya ya tuh, kita pastikan bibit unggul Ah. yang dari Balai 19 Balai Benih yang sudah disertifikasi pemerintah. Ah. Yang kedua, kita sesuaikan dengan lokasi lahan kita, bentuk lahan, konturnya, ya, apakah jenis tanahnya misalnya atau daerah rawa kita atau daerah gambut, berbukitan atau lokasi yang tanahnya berpasir, Berpasir, ya, itu kita sesuaikan karena ada beberapa varietas yang di dalam bibit unggul ini yang mungkin cocok dan beradaptasi dengan lokasi tersebut. Oh, lokasi tersebut. Jadi kalau seandainya lokasi datar, apa yang cocok Mas Budi? Lokasi datar kita tergantung kita pakai varietas yang dari balai benih mana, kan. Nah, kalau kita pakai balai benih seperti misal dari PPKS ya, kita bisa pakai dengan Simalungun atau 239 yang ngambi dan sebagainya gitu. Misal kan dari misal ya, kita harus memilih memang kita tanya ya bahwa yang punya pembibitan, kalau kita sebagai petani membeli bibit harus, oh saya lokasi saya ini datar, oh lokasi saya itu berbukit, harus sesuaikan itu maksudnya. Iya benar. Jadi kalau di sekitar petani mas jarang orang tahu mas ini lokasi datar yang tahu biasanya gini mas ini pelepah panjang dan pendek ini. Apa maksudnya pelepah panjang dan pendek? Beli bibitnya ini pelepah panjang atau pelepah pendek ini? Sebetulnya di istilah balai benih itu tidak ada istilah pelepah panjang dan pendek. Biasanya balai benih tertentu itu menyebutkan panjang pelepahnya langsung. Disebutkan berapa panjang pelepahnya. Misalkan varietas Simalungun dari PPKS ya, itu panjang pelepah nanti 5,48 ya, atau dampi 6,3 atau 6,2. Nah, tapi mereka tidak menyebut pelepah panjang dan pendek, tidak. Itu hanya yang istilah yang beredar di masyarakat saja. Oh, beredar masyarakat ya. Nah, kita yang tahu hanya pelepah panjang, pendek aja Mas Budi. Memang harus kita kita ke masyarakat seperti inilah ya. Tapi intinya yang penting adalah kesesuaian antara varietas yang kita tanam dengan lahan kita saja. Oh, yang penting lahan kita datar, harus memilih varietas ini itu maksudnya. Iya, varietas yang mungkin daya adaptasinya cocok dengan lahan kita. Karena masyarakat ini Mas Budi memang untuk membedakan bibit yang ini, yang dibilang tadi abal-abal, ubul-ubul apa abal-abal? Abal-abal itu istilahnya adalah bibit yang tidak tahu asal usulnya dari balai dari mana. Kadang kalau sudah bibit umur yang sudah 10 bulan atau 12 bulan itu nggak bisa membedakan. Kita bibitan dari ini asli atau tidak. Itu memang nggak bisa dibedakan Mas. Agak sulit. Jadi sulit sahabat Mutiara membedakan kalau memang udah sawitnya sudah umur 10 sampai 12 yang siap tanam Mas. Iya. Paling nanti hanya bisa dicek dari dokumennya, kalaupun ada dokumen pembeliannya itu bisa gitu. Tapi kalau dari secara fisik agak susah ya. Sahabat Mutiara kalau memang kita main kelapa sawit harus mencari pembibitan yang orang yang itu betul-betul kita percaya, kita kenal. Nah itu dia yang benar dia balai benih langsung, supaya kita tidak tertipu membeli bibit yang abal-abal. Nyesalnya udah 10 tahun kita tanam buahnya kurang maksudnya. Iya benar. Oh, seperti itu ya. Jadi Mas Budi ya memang menggeluti pembibitan, bicara ke pembibitan lagi Mas Budi ya. Banyak tantangan di pembibitan. Kenapa harus saya juga bisnis pembibitan gitu. Motivasinya apa nih Mas Budi? Motivasi awal saya adalah untuk sebetulnya awal kita untuk
tanam sendiri supaya saya itu bisa nanam yang benar-benar tanaman yang dari benih unggul untuk masa depan keluarga saya tentunya kan. Tapi setelah itu saya lihat perkembangan di masyarakat dari tetangga-tetangga kita terutama kan saya lihat banyak mengeluh tentang tanaman kebun kelapa sawitnya yang tidak produksinya tidak maksimal. Jadi akhirnya saya termotivasi untuk juga membantu tetangga-tetangga dan teman-teman juga dengan menyediakan bibit di pembibitan kita untuk mereka. Gitu. Oh ya, mulia sekali Mas Budi. Iya. Tapi kan bayar Mas Budi ya. Iya. Ya. Saya kira membantu Setidaknya kita membantu informasi. Membantu informasi. Ya. Pembibitan kelapa sawit ya, sobat petani jangan sampai kelapa sawit. Iya. Tadi kan bibit unggul, mulai dari sekarang lah dari bibit unggul. Baru kita menanam kelapa sawit. Iya. Nah, ini pembibitan kelapa sawit ada 2 tahap Mas, pre-nursery dan main nursery. Ya. Bicara masalah pembibitan, tentu kita mulainya itu dari mana Mas Budi? Pemilihan tanahnya. Coba nanti kan dari pemilihan tanahnya sebelum kita masih ke polybag Mas Budi. Iya. Ya, awalnya kita tentukan kita mau ambil dari balai benih mana kecambahnya ya. Kita ajukan, kita daftarkan, setelah diajukan daftarkan sambil menunggu kecambah itu diproses ada pihak dari balai benih, kita siapkan media, siapkan polybag dari PN-nya, polybag PN, dan siapkan tanah, tentunya ya tanah yang topsoil. Topsoil maksudnya? Ya, tanah topsoil, kalaupun sebisa mungkin diayak, diayak agar ya nanti hasilnya juga akan bagus kan. Kita siapkan, kita isi media PN-nya. Setelah kita media selesai, nanti kan datang ke cambah kita tanam. Pemilihan harus diayak ya. Iya. Ini juga ya. Wajar kalau harganya mahal sawit sahabat mutiara. Jadi setelah kita ayak, kemudian kita sisihkan. Sebelum kita harus ada perlakuan khusus Mas. Apa dikari pupuk? Apakah beri pupuk atau diberikan apa namanya itu dolomit atau apa Mas? Biar kita sebarkan informasi ke yang pengen membibitkan bibit sendiri di rumah kan itu. Kalau saya kadang kita beri dolomit, dolomit untuk menetralisir pH tanah. Terus kita beri juga untuk apa namanya kompos. Kompos benar kompos. Itu kita aduk. Setelah diaduk merata kita masukkan dalam media. Tapi nggak perlu pupuk dasar atau gimana Mas? Kita pakai ketika nanti kalau saya sendiri pakai pupuk dasar di main nursery. Dolomit, kompos kita aduk maksudnya, baru kita masukkan ke dalam apa namanya baby bag ya Mas? Baby bag. Ukuran berapa biasa Mas? Bervariasi lah ya? Iya bervariasi, ada yang 14-21, ada yang 12 seberapa? 17-21 juga ada juga memang tergantung kita. Pemilihannya masih memang bebek. Setelah itu dimasukkan ke itu, diamkan berapa hari, datang ke cambah. Kalau datangnya ke cambahnya hari ini, apa besok kita langsung tanam atau gimana Mas Budi? Kalau bisa hari ini kita semai langsung. Seandainya tidak selesai ya, oke, besok kita semai. Langsung Mas Budi? Iya, kita langsung semai langsung. Iya. Jadi semai langsung di pembibitan periodenya. Iya. Pembibitan periodenya harus kita beri naungan nggak Mas Budi? Beri naungan. Kalau saya beri naungan, tapi tergantung nanti teman-teman. Ada yang juga yang saya pernah juga tanpa naungan juga pernah. Hasilnya gimana Mas Budi? Naungan atau tanpa naungan? Kalau dari segi hijau mungkin ya naungan. Cuman untuk daya tahannya ketika nanti pindah di main nursery yang tanpa naungan, yang lebih tahan naungan lagi, lebih terawat ya Mas. Iya, dia lebih tahan nanti ketika pindah di main nursery sudah tidak terkejut lagi dengan sinar matahari langsung kan. Jadi kalau usia pre-nursery berapa bulan Mas Budi ini? 3 bulan. 3 bulan. Jadi bulan. Selama 3 bulan nih setelah kita berikan ke cambah sebelum kita pindahkan ke main nursery atau istilahnya sahabat mutiara, pembibitan yang Mas Budi lakukan 2 tahap yaitu pembibitan pre-nursery dan main nursery. Jadi pre-nursery itu 3 bulan sahabat mutiara. Jadi selama perawatan 3 bulan apa ya Mas Budi yang perlu kita lakukan, kendala-kendalanya, kemudian solusinya seperti apa? Kendalanya seperti apa Mas Budi? Kendalanya ya nanti satu penyiraman harus rutin. Kalau harus rutin penyiraman. Terus ada juga perawatan di pemupukan juga. Dan salah satunya terus kalau hama
terutama ketika kecambah dimasukkan biasanya itu banyak serangga misalkan serangga. semut dan apa semut, itu yang harus kita antisipasi gitu. Kayak apa tuh biasanya Mas Budi? Kalau bisa dengan apa merek tertentu, bisa misalkan furadan atau kolateral atau karburan ya karburan. Sahabat Mutiara. Iya, Ya, iya. Kalau kita lakukan itu sebelum kecambah ya Mas? Iya, itu. Kalau apa nih jamur Mas ini apa yang jarang untuk prenursery ya? Prenursery ada juga untuk antisipasinya kita pakai Mancozeb. Mangkojab ya. Berarti itu berarti 2 bulan setelah kita itu baru kita berikan Mangkojab atau langsung kasih semprot Mangkojab cambah kita tanam Mas Budi? Ketika mau tanam. Ketika mau tanam kita rendam dulu di Mangkojab beberapa menit, baru kita tanam di media PN. Oke, sahabat Mutiara. Jadi kalau bibitnya datang kita rendam dalam Mangkojab, baru kita tanam untuk mengurangi serangan jamur itu, sahabat Mutiara. Itu salah satu kunci. Antisipasi meminimalisir kematian gagal tumbuh. Terus gimana Mas, pupuknya apa? 3 bulan apa udah dikasih pupuk Mas? Apa kalau kita kasih nanti di polybag bisa mati ya? Striknya seperti apa itu? Dan pupuknya apa nih Mas ngomong-ngomong kan? Cara masalah makanan ya. Iya. Saya di PN kita pakai beberapa pupuk dari produk kita Merauke. Kita pakai Kalnitra, terus ada juga dari MAP dan MAP sama POC. Mutiara pakai Mas ini? Iya, Mutiari. Iya, salah yang pokoknya Mutiara. Mutiara 16. Itu dikocorkan atau gimana Mas ini? Iya, kocor. Itu dosisnya berapa dalam? Kalau 2 sendok untuk 2 sendok makan untuk 10 liter air. Oh, sahabat Mutiara, itu berapa bulan sekali atau seminggu sekali Mas? Kita 2 minggu sekali. Sahabat Mutiara, ini mulainya di kapan nih Mas? Di usia 1 bulan setengah. Oh, 1 bulan setengah kita berikan NPK Mutiara sama MAP ya Mas? Iya, di awal pemupukan kita coba 1 sendok makan. Nanti ketika aman di periode berikutnya kita naikkan dosisnya. Berarti 2 sendok ya? 2 sendok. Jadi 2 minggu sekali maksudnya? 2 minggu sekali sampai di usia 3 bulan. 3 bulan. Jadi pemupukan Mutiara tambah NPK Mutiara plus MAP Mas ya? 2 minggu 10 dikocorkan, nggak ditabur rupanya. Karena banyak yang ditabur gitu tiba-tiba daunnya hangus kayak harus digodok katanya, direbus istilahnya, hangus ya. Memang harus triknya juga, nggak kayak seperti tanaman kita pupuknya kita kita lemparkan, taburkan, tapi memang ini dikocor Mas Didi. Jadi setelah 3 bulan pre-nursery ini Mas Didi, kita akan pindah ke main nursery. Perlakuan main nursery apa polybagnya kita sediakan, kemudian memang tanahnya gimana, medianya gimana lagi Mas Budi? Ya, sebelum kita pindah ke main nursery kita siapkan dulu medianya. Tentu tanahnya juga sama, kalau tanah topsoil, terus dengan ukuran polybag rata-rata biasanya kalau di usia 1 tahun ke bawah itu dia pakai ukuran 35-40. 35-40. Itu. Nah, kita siapkan tanam polybag. Setelah kita aduk dengan dolomit juga. Terus ketika akan penanaman, lubang tanam kita beri pupuk dasar. Oh, apa itu Mas Budi? Kita pakai RP. RP ya. Merauke berarti ya. Merauke. Fosfat dari Merauke. Itu berarti perlu polybag Mas Budi ya? Iya, benar. Berapa dosisnya Budi? Kita berapa sendok makan atau berapa kilo gitu? Ada. Tidak banyak-banyak. Paling 2 sendok makan sudah cukup. 1 sampai 2. Sahabat Mutiara kita tanam, kita ngasih 2 sendok makan pupuk Merauke ya, pupuk dasar menunjang dari perakaran dari PN ke MN. Jadi itu baru kita tanam Mas Budi? Iya, benar. Oh, baru kita tanam, melakukan penanaman di pembibitan main nursery. Main nursery nggak perlu naungan seperti ini Mas Budi ya? Iya. Ini umur berapa Mas Budi? Sehat kan ini? Ini umur 8. 8 bulan 8 bulan, masuk ke 8 bulan. Oh, hampir tidak ada namanya itu bercak-bercaknya, perawatannya bagus. Kita antisipasi terus untuk bercaknya dengan aplikasi fungisidanya. Ini ada trik-triknya Mas Budi. Jadi dari awal memang di pembibitan kelapa sawit sendiri, perawatan hamanya gimana Mas? Hamanya, kemudian nanti penyakit baru kita bahas memupukan Mas Budi. Iya. Kalau hama kita menyerang Mas Budi. Enggak manusia, babi ada ya? Babi ada juga. Tentu. Penyet ya? Iya.
Kalau di pembibitan biasa maka kita pagar kan. Oh, Biasa pagar, pembibitan kita pagar keliling. Pagar keliling Iya, maksudnya? pagar keliling sebatas-batas pembibitan dengan bisa dengan wareng atau kawat duri. Oh. Kalau yang lebih aman mungkin kawat berduri. Iya. Kalau Iya. hama-hama yang sekitar dalam ini Mas Budi? Kalau dalam mungkin ya sejenis serangga ya. Serangga ya? Ya. Bisa belalang dan Belalang. sebagainya itu kan. Kita atau ulat kita antisipasi dengan insektisida. Oh, insektisida sebenarnya. Itu berapa bulan sekali kita semprot itu? Mas? Kita 2 minggu sekali. Wah, 2 minggu sekali. Semua serba 2 minggu. 2 minggu Saya kira sekali. 3 bulan sekali Oh. baru sempat hama ya. Kalau 3 bulan sekali nanti keburu sudah dimakan Oh, iya. ulat. Tinggal lidinnya aja Mas. Iya. Jadi Iya. memang 2 minggu insektisida yang harus belalang, serangga lainnya Mas Iya, Budi ya. iya. Nah, kalau penyakit Mas Budi, banyak kalau saya lihat tuh penyakit di pembibitan maniseri Mas. Iya. Banyak orang udah kecewa, wah ini kok binjil becak atau apa. Iya, bercak Nah, daun. penyakit di pembibitan maniseri Mas Budi. Apa aja biasanya yang menyerang itu? Iya, terutama yang paling banyak ya yang dialami oleh para teman-teman dari pembibitan Ah, penangkar itu biasa ya bercak daun itu. Oh, bercak daun. Yang paling banyak itu bercak daun. Antraknos sebutan Mas. Apa? Uturai apa namanya? Antraknos ya? Antraknos juga, iya, iya. Itu yang banyak Iya, menyerang Mas. iya, ya? iya. Nah, benar. Itu antisipasinya seperti apa? Misalnya yang kalau udah belum terserang, udah terserang, kita Iya. bicara yang belum. Iya, kalau Pencegahannya, pencegahannya kita semprot mangkosep tadi kan. Mang Kojab, Iya, rutin Mas Budi ya? rutin. Ah, Masalah penyakit yang bercak ini Mas Budi. iya. Bahan aktifnya apa yang udah terkena ini loh? Ya, yang kalau udah terserang mungkin yang udah atau lagi yang sudah akut kita pakai dipiconazole ya atau bahan aktif itu Mas. ya, ya. dua Ya, ada di produk udah terkena Iya, di yang- azikistrobin itu memang udah terkena ya. Iya. Ini iya. kita semprot aja. Sistemik lah. Ah, kita. sistemik. Ah. Ini kalau udah terang kita usihkan atau apa yang bagus? Kalau dia parah nih. belum terlalu banyak ya kita ungsikan dulu. Oh, ungsikan, kita ya. ungsikan, kita ambil, kita teduhkan. Oh, teduhkan. Kita beri istilahnya perawatan khusus Perawatan untuk khusus dia, dulu ya, untuk beliau semprotan dulu yang ya. yang sudah terkena supaya antisipasi juga tidak menyebar ke yang lain. Oh, bisa menular Mas Budi? Iya, menular. Walah, kayak penyakit manusia aja bisa menular. Saya kira nggak ada penularan Iya. ini. Jadi, ada yang bilang ini Mas dipotong daunnya cemana itu? Saya pernah dengar. Ada juga yang ya sebagian ada juga teman yang dipangkas daunnya. Ah. Ah, baru disemprot. Tapi kalau Oh. kita tidak kalau saya lebih ke saya asingkan saja. Baru kita tuduhkan baru diberi perawatan. Ya sahabat nih, karena memang dari pangan hama sudah dijelaskan, kemudian yang paling penting ada bercak daun ya. Iya. Ada manggojab, kemudian kalau yang udah terserang kita mending azikistrobin plus dipiconazole itu yang Iya. yang udah terserang. Iya, Jadi sudah kita- terserang. Kita sisihkan oke. Hmm. Jadi memang rumit juga berarti. Itu berarti 2 minggu sekali itu terus semprot Mas Dudi ya? Iya. Oh, punginya ya. Saya kira nggak disemprot pungi. Kayak tanaman horti juga main pungi 2 minggu sekali. Pipitan juga ya Mas. Iya, benar. Ah, kalau pemupukan nih mulai lah Mas, kita bicara masalah pemupukan atau nutrisi ya. Iya. Karena ini berpengaruh ini Mas Budi terhadap bonggol daripada batang kelapa sawit. Iya, Nah, iya. kemudian hijau daun, kemudian pertumbuhan. Jadi umur Mas Budi ceritakanlah pemupukannya itu dari umur 4 bulan sampai umur 9 atau 10 bulan sebelum kita pindahkan ke lapangan kan. Iya. Benar. Kalau pemupukan di menu seri, Manisuri Mas. ya kita pakai yang utama kita pakai mutiara. NPK Mutiara ya. NPK Mutiara. Ya. Kita aplikasi 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali ya. Kalau mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang 1 bulan sekali. Kalau kita pakai untuk memacu pertumbuhan bibit kita buat 2 minggu sekali. Itu dikocor atau ditabur Mas Budi? Untuk di usia setelah pindah di MN sampai di usia 5 bulan kita kocor. Oh, kocor Mas. Ketika masuk di usia 6 baru kita sistem tabur. Oh, sistem tabur ya Mas. Kita selingi dengan karate boron plus boron. Oh, karate plus boron. Iya. Jadi Mas Budi menggunakan 2 pupuk rupanya. Iya. Bocorannya NPK Mutiara 1616 dan juga karate plus boron ini. Di tabur kita pakai dosis 15 gram per tanaman ya? Iya. Oh, 15 gram per tanaman Mas Budi. 2 minggu sekali gantian karate plus boron ini Mas Budi ya. Oh, kalau nggak dicampur aja Mas Budi. Kita pisah. Oh, bisa ya, ada trik sendiri. Oh, terus memang kita memang bisa kan memang ada yang trik sendiri. Kalau untuk pemupukan ini Mas Budi yang ada untuk spraynya apa foliar atau enggak nih? Foliar untuk semprot. Oh iya, kita pakai juga untuk antisipasi gulma ya. Kita Bukan untuk yang untuk pupuk semprot Mas Budi. untuk spray. Spray ya, spray ya. Kita pakai
Makes. Oh, makes ya. Ya, untuk Makes. penghijau Daun ya, betul. Makes magnesium sulfur, sahabat mutiara, dan untuk menghijaukan daun. Iya. Itu aplikasi Kita sebulan sekali. sebulan sekali maksudnya. Iya. Pantesan daunnya hijau sahabat mutiara ya. Luar biasa ini. Nah, kita bisa jalan-jalan maksudnya ya. Ya, oke. Ini memang umur berapa maksudnya tadi ya? Ini masuk 8 bulan. 8 bulan ya. Sekali. Ini kan kalau ini belum kita layak tanam maksudnya. Iya, kita layak tanam ini sebetulnya untuk yang tinggal sebetulnya kalau dibilang layak tanam, layak tanam. Tinggal kondisi di lahan kita. Di lahan maksudnya. Ya. Nah, kalau lahan kita banyak hama, ya, maksudnya mungkin belum layak. Pas lantai ditanam. Perlu besar lagi. Sahabat murni daunnya hijau nih. Ini udah apa maksudnya? Keluar ya apanya? Iya, udah pecah. Udah pecah, udah istilahnya udah pecah daun. Kan pecah gelas sahabat mutiara ya. Ini subur kali ini. Mantap Mas Yudi. Oke. Sahabat mutiara, terima kasih. Kami sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Budi Saputra tadi. Beliau adalah salah satu owner atau punya pembibitan untuk kelapa sawit di daerah Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Sijunjung di daerah Sungai Tambang Mas Yudi. Ya udah 10 tahun menggeluti bisnis pembibitan yang intinya untuk memberikan pemahaman kepada petani, ayolah tanam bibit unggul yang dari Bane Beli yang resmi. Resmi langsung, baru kita ke lapangan. Di Jamal Masih mulia sekali selalu memberikan informasi ke beberapa petani di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Mas Budi atas waktunya, semoga sukses. Salam. Sahabat mutiara, kesimpulan dari episode jelajah tani di pembibitan Pare Nursery ataupun Main Nursery, episode ini ada yang pertama adalah pilihlah bibit unggul dari balai benih yang resmi untuk kita lakukan penanaman kelapa sawit. Nah, di Pare Nursery media tanah sangat penting sekali sebelum kita melakukan pencampuran atau memberikan pengisian ke polybag ataupun ke baby bag. Yang pertama adalah tanah harus diayak, harus halus. Kemudian taburkan pupuk rock fosfat atau muroko rock untuk kebutuhan fosfat tanaman. Yang ketiga adalah ambil tanah yang bebas daripada lapisan topsoil dari lapis penyakit Ginoderma. Nah, untuk perawatan di Pare Nursery memang pemberian fungisida sangat penting sekali. Minimal kita lakukan 1 minggu atau 2 minggu kita rutin. Pemupukan juga sangat penting untuk Mas Budi jelaskan. Untuk daunnya ini lebih hijau, bonggolnya lebih besar. Nah, itu kita perlakukan pemupukan. Jadi Mas Budi tadi sudah menjelaskan pemupukan yang berimbang ada NPK dan juga pemupukan kalsium. Kalau di produk NPK Mutiara atau mereka Tetap Jaya ada NPK Mutiara 1619 juga Karate Plus Boroni. Jadi ada NPK dan ada kalsium dan boronnya. Faktor yang penting kedua adalah menangani hama tanaman. Seperti biasa kita juga rutin melakukan penyemprotan hama insektisida untuk hama tanaman pembibitan kelapa sawit. Yang terakhir faktor penting adalah air. Penyiraman usahakan 2 kali sehari, pagi dan sore, supaya kebutuhan daripada air di dalam polybag terpenuhi. Oke, sahabat mutiara, itu adalah kesimpulan daripada episode jelajah tani tentang pembibitan kelapa sawit. Sahabat mutiara, jika jelajah tani episode ini bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi video edukasi lebih banyak lagi. Sahabat mutiara di Indonesia, ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Mereka Tetap Jaya di Instagram, like di Facebook Mereka Tetap Jaya. Dan Anda yang hobi atau sering main YouTube, jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan bentung tanda loncengnya agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lainnya. Stay healthy, jaga jarak, sampai jumpa, dan terus tunggu edisi
edisi video jelajah kami selanjutnya. Salam Mutiara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.